Kenapa Taylor hari ini ukurannya beda-beda? Bibi maaf. Saya tidak hati-hati saat mengambilnya. Saya pikir mereka ukurannya sama. Di istana hanya ada hidup dan mati. Tidak perlu minta maaf. Kamu tahu berapa banyak yang kehilangan nyawa karena kata hampir? Saya sadar kesalahan saya. Belajar mengingat adalah kuncinya. Untuk terus hidup di sini. Untuk membantu kamu mengingat. Kamu akan memotong kayu sendiri hari ini. Ya terima kasih Bibi atas bimbingannya. Kita sudah sampai. Dari sekarang kita tidak perlu khawatir tentang makanan di sini. Kamu gila? Apakah bahan ini bisa dimakan? Hati-hati jangan sampai mendatangkan bencana pada kita. Ayo masuk. Permisi, siapa yang mengurus makanan di sini? Saya yang mengurus makanan di sini. Apakah kamu yang diutus ke dapur kekaisaran? Saya Yu. Saya dan Hua. Saya Meng Fen. Jadi kamu Meng Fen. Kamu tahu apa? Apakah itu dapur kekaisaran? Itu tempat yang bertanggung jawab mengelola makanan dan ramuan obat. Bukan hanya mengelola makanan dan ramuan obat. Itu juga bertanggung jawab atas nasib kita. Kamu tahu kenapa? Karena makanan bisa mempengaruhi suasana hati seseorang. Jika kaisar puas setelah makan, kita mungkin dapat hadiah kalau beruntung. Jika tidak, itu bisa berarti kematian. Apakah semua orang mendengarnya? Memang seseorang yang pernah melayani kaisar sebelumnya berbeda. Tidak heran kamu tidak bisa meninggalkan dapur kekaisaran. Tapi, itu semua masa lalu untukmu. Ingat itu. Kita punya aturan di sini. Saya mengerti pentingnya aturan untuk menjaga ketertiban. Tolong tenang, Bibi. Baik, kalau begitu kamu bisa mulai mencuci piring. Ayo pergi. Dan Xiaolei, apakah sup kacang hijau yang diminta permaisuri sudah siap? Sup itu baru saja dibuat. Bagaimana bisa baru saja dibuat? Bukankah saya sudah bilang untuk menyiapkannya lebih awal? Bibi satu panci sup kacang hijau. Tidak sengaja tumpah tadi. Kamu, sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kacang hijau bisa dimasak dalam waktu singkat? Kamu. Makcik Yunxia. Saya punya cara. Ingin memasak kacang hijau hingga lembut dalam waktu singkat. Apakah kamu punya cara? Saya ingatkan, make dan yang kita sediakan untuk kaisar dan permaisuri. Satu kesalahan bisa berarti kematian. Tolong percayalah pada Meng Fen, Bibi. Bibi, pada titik ini kita perlu mencoba sesuatu. Meskipun jauh. Jika tidak, kita semua akan dihukum. Baik. Katakan caramu. Ikut saya. Goreng dulu kacang hijau dalam panci besi. Kemudian rebus. Dengan cara ini benar-benar matang. Air kacang hijau bisa. Jadi, beginilah caranya jangan masak kacang hijau.
Bagaimana kamu tahu trik ini? Karena aku suka memasak dan sering meminta saran dari orang lain. Betul-betul. Kak Fen juga tahu ketika memasak daging, termasuk potongan yang sulit. Menambahkan sedikit cuka bisa membuatnya empuk. Dan Kak Fen juga tahu ketika merebus daging asin, menambahkan kenanga yang memiliki lubang di dalamnya bisa menghilangkan bau asin. Juga ketika mie mulai mendidih, menambahkan sedikit garam ke dalam panci, membuat punya tak cukup untuk digiling. Mudah? Orang-orang di sini tak mudah. Oke, jangan berkumpul di sini. Pergi lakukan urusanmu sendiri. Dari kamu sudah kembali. Dan Hua, aku dengar Kasim Chen memberikanmu sebuah kotak bedak dari luar istana. Ayo biarkan aku melihatnya. Apa yang terjadi dengan kalian semua? Kakak Fen, apa kamu benar-benar tenang? Atau hanya berpura-pura? Apa masalahnya? Kakak Fen, apa kamu tidak khawatir? Bagaimana kamu akan hidup di masa depan? Kemarin, kamu telah membantu Bibi Yunxia, tapi dia tidak menunjukkan rasa terima kasih. Apa yang perlu dikhawatirkan? Hidup akan terus berjalan seperti biasa. Jika kita beruntung, kita akan terus makan minum dan tidur sampai mati. Kalau kita tidak beruntung, khawatir tidak akan membantu. Beberapa hal bisa dihindari. Kalau kamu lebih banyak memuji tante dan mengatakan hal-hal baik, hidupmu di sini akan sedikit lebih mudah. Yuner benar. Dari sekarang nasibmu ada di tangannya. Tapi dia merasa kamu menjengkelkan. Setiap hari. Tapi kamu tidak bisa hidup dalam ketakutan ini. Tidak akan terbalik di selokan. Aku kembali. Kamu kembali. Kak Fu, kamu datang tepat waktu. Apakah Istana Timur ada makanan enak? Yu, yang kamu pikirkan adalah makan. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Ini sudah menjadi kebiasaan sekarang. Jadi aku hanya mengatakannya. Biarkan aku mengatakan. Meng Fu, lebih baik kamu membujuk adikmu. Jangan melawan Tante Yunxia. Aku tidak melawan. Aku menjadi sasaran. Itu bukan cara kamu berbicara. Selama kamu baik-baik saja. Dengan Tante, lebih baik. Sekarang saudara-saudari harus bekerja sama. Kalau ada masalah, tidak ada dari kita yang akan bahagia. Tepat sekali. Ayo kita mandi, ayo. Oke, ayo. Duduk. Sepertinya aku perlu membantumu melepaskan simpul di hati ini. Kamu tidak akan menjadi sasaran tanpa alasan seperti aku, kan? Kita adalah saudara-saudari. Benar-benar memiliki ikatan darah. Saling bersimpati. Meskipun pengalaman kita mirip. Ini hanya membuktikan kamu tidak biasa. Kamu harus senang tentang itu. Hanya yang biasa-biasa saja yang bebas dari iri hati. Mengapa dia iri padaku? Siapa dia? Bukan putra mahkota, kan? Dia tidak hanya menargetkanku. Dia juga menargetkan semua orang di istana dari atas ke bawah. Jadi begitu rupanya. Lalu apa yang dibutuhkan? Apakah kita tidak puas? Seorang pria yang kecewa dengan hidupnya secara alami dingin. Apalagi dia adalah putra mahkota. Kaisar dan permaisuri bersikap dingin padanya. Kamu harus khawatir tentang dia. Itu saja mengapa aku tidak senang. Terpaksa melayani seseorang yang kecewa. Bagaimana jika aku berakhir sama kecewanya seperti dia? Lalu apa yang akan terjadi? Kakak, apakah kamu mengerti? Mungkin besok kamu akan dipanggil kembali ke istana. Siapa yang tahu? Menurutmu itu mungkin? Sebelumnya, aku melayani ratu. Lalu tiba-tiba aku dipindahkan.
Untuk melayani seseorang yang tidak disukai, menurutmu itu membuktikan apa? Jika aku punya pilihan, aku lebih suka menjadi seperti kamu, yang sabar dengan hal-hal di dapur kekaisaran. Setidaknya kamu bisa melayani mereka, yang memiliki masa depan cerah. Jika aku terus tinggal di Istana Timur, aku tidak akan puas. Aku tidak akan puas. Hidup penuh dengan lika-liku. Mengapa khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi? Lihat, aku harus dipindahkan untuk menjaga makam. Tapi sekarang, ini kita berdua ngobrol di sini. Kamu hanya pindah ke Istana Timur sebentar. Mungkin Ratu berubah pikiran dan memanggilmu kembali. Kamu tidak pernah tahu. Atau mungkin Ratu punya pendapat yang lebih baik tentang putra mahkota. Mungkin suatu hari kamu akan menikahi putra mahkota. Kamu bisa menjadi nyonya pertama. Kamu tidak pernah tahu. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah memikirkan itu. Apakah kamu memikirkannya atau tidak itu terserah kamu. Selama kamu berpikir itu mungkin, maka semuanya mungkin. Kak, ini jepit rambut untukmu. Buat dirimu terlihat cantik dan cerah. Terima kasih, Kakak. Aku akan membantumu. Halo Kakak, ada yang bisa kubantu? Meng Fu, Bibi. Kamu tidak perlu melakukan ini hari ini. Kamu bertanggung jawab untuk memotong kayu. Tapi, itu selalu pekerjaan Kasim Chen. Apa masalahnya? Hari ini giliranku bertugas untuk menghibur putra mahkota. Aku perlu membuat teh jadi. Kamu takut bajumu akan kotor dan tidak rapi kan? Tidak heran kamu. Boneka hari ini. Kamu seperti merak yang memamerkan ekornya. Apa artinya itu? Kamu tidak tahu? Merak memamerkan ekornya berarti menarik perhatian seseorang untuk melakukan itu denganmu. Jadi begitu. Tapi aku takut beberapa burung hutan menganggap mereka sebagai phoenix. Bagaimanapun kita, kehabisan KU. Kamu perlu merebus air sebelum membuat teh. Ketika kamu ingin memotong, kamu perlu memutuskan sendiri. Ini semua salahmu. Hamba ini memohon kepada Tuan Putra Mahkota untuk menghukum Linzi Putra. Tidakkah kamu segera membersihkan? Tuan Putra Mahkota. Longji, silakan duduk. Tuan Putra Mahkota dahimu. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Kamu menginginkanku. Bisakah kamu merekomendasikan salep penyembuh yang bagus? Saya sudah mencobanya sendiri dan sangat efektif. Bekas luka yang saya dapat dari ayah saya telah sembuh. Saya percaya bahwa jika kamu menggunakannya yang mulia Tuan Nyonya harus cepat sembuh. Longji, kamu harus menerima berita ini. Dengan datang ke sini, yang ke-8 kalinya. Ini adalah yang ke-8 kalinya bulan ini. Wanita itu menolak aplikasi saya lagi. Kali ini, dia juga meniru saya untuk berhati-hati dan bijaksana. Mengajari saya, menyuruh saya untuk berpikir dengan matang. Tidak berbicara sembarangan, karena keinginan untuk mencapai prestasi. Itu Tidak masuk akal Tuan Putra Mahkota, mohon tenang. Yao Zai Angdeo akhirnya hancur. Jembatan rantai besi dan di sungai yang dibangun di sungai Beitubo dan benteng yang dibangun di atasnya. Sanggai Pai Chubo Serenggi Lanjut. Tidak ada alasan untuk tidak mengejar musuh yang mundur. Tapi sekarang,
Mereka sebenarnya ingin mendirikan monumen untuk memperingati kemenangan dan kemudian kembali ke ibu kota. Sial, apakah ini bisa disebut perang? Tubo adalah musuh yang ganas dan kejam. Melepaskan harimau kembali ke gunung hanya akan menimbulkan masalah di masa depan. Apa yang ingin diubah oleh wanita itu adalah dunia keluarga Li. Sebelum dia puas. Musuh terbesarmu. Bukan orang lain, tapi kemarahanmu sendiri. Hanya dengan ketenangan kamu bisa menghadapi pertempuran. Selain itu, seseorang tidak boleh egois dengan hal-hal di luar posisinya. Karena kamu sudah menjalankan tugasmu, kamu tidak perlu memikirkannya lagi. Aku adalah putra mahkota. Bagaimana kamu bisa bilang aku tidak berada di posisiku? Yang tidak berada di posisinya adalah wanita itu. Dia tidak seharusnya ikut campur dalam urusan negara. Sebenarnya kamu benar. Mungkin yang tidak berada di posisinya sebenarnya adalah aku. Meskipun aku adalah putra mahkota, wanita itu tidak pernah menganggapku sebagai pewaris tahta dia. Selalu kamu. Keluar, keluar. Keluar. Itu. Hah, apa yang terjadi? Apa karena jepit rambut itu? Putra mahkota memarahimu lagi. Dia tidak memarahiku, tapi dia menyuruhku keluar. Kamu pikir aku tidak mau keluar? Aku sudah lama ingin pergi. Pergi sejauh mungkin. Tapi bisakah aku? Seseorang yang sudah kehilangan akal, dikelilingi oleh sekelompok orang gila. Ini benar-benar neraka hidup. Kakak, jika terus seperti ini, aku yakin aku juga akan menjadi gila. Bagaimana mungkin? Jangan takut pada dirimu sendiri. Kenapa tidak? Ketika majikan dan pelayan mengganggumu, menipumu, menyakitimu. Bagaimana seseorang bisa punya kepercayaan diri? Tidak bisa dibesar-besarkan. Itu karena kamu tidak tinggal di tempat neraka itu. Jadi kamu tidak tahu seberapa mengerikannya di sana. Jika aku jadi gila di masa depan, kakak, kamu harus memberiku kematian cepat. Jangan biarkan aku menderita. Kamu tidak akan. Lalu Fu, dengan kepribadianmu yang mudah beradaptasi, aku percaya padamu. Pasti bisa memenangkan mereka, membuat mereka normal lagi. Aku tidak. Ada harapan di sampingku. Tidak ada Fu di sampingmu apa? Kami saudara kandung pernah menjadi orang yang dekat dengan kaisar dan permaisuri. Kami tidak akan dikalahkan. Ingat, satu-satunya yang bisa mengalahkan adalah dirimu sendiri. Kenapa kamu terdengar sangat mirip dengan orang itu? Siapa? Pangeran Linzi. Pernahkah kamu bertemu dengannya? Orang gila itu membuatku berteriak. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Berani-beraninya kamu memanggil putra mahkota seperti itu? Ngomong-ngomong, bagaimana luka pangeran kecil? Seharusnya tidak terlalu serius kan? Dia juga merekomendasikan salep penyembuhan untuk orang gila. Apakah putra mahkota terluka? Yaitu olehku. Kamu. Jangan datang, jangan datang. Jangan datang, oke?
Dia seharusnya baik-baik saja kan? Bagi putra mahkota dia baik-baik saja. Terima kasih putra mahkota atas perhatianmu. Apa yang dikatakan tabib kerajaan tentang penyakitnya? Maafkan aku karena tidak berani berbicara langsung. Jadi itu penyakit wanita kan? Untuk pangeran kecil, kakakku tidak memiliki penyakit wanita. Karena itu bukan penyakit wanita. Jadi apa penyakitnya? Tidak bisa dijelaskan. Jika putra mahkota mau tahu, aku bisa cerita. Tapi aku takut putra mahkota akan menyalahkanku. Lanjutkan saja. Aku putra mahkota berjanji di hadapan pangeran. APA Pan yang kau katakan. Aku tak akan menyalahkanmu. Kalau begitu aku akan bicara. Saudariku karena hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, penuh dengan rasa takut dan was-was, membuatnya tidak nafsu makan, tidak bisa tidur di malam hari, dan rasa sakit. Lanjutkan. Aku khawatir dia akan terkena Zhang Zhao. Zhang Zhao? Penyakit apa itu? Itu gila. Mengapa pelayan yang setia, melayani tuannya dengan sepenuh hati, akhirnya menjadi gila? Bolehkah aku bertanya kepada putra mahkota? Bisakah kau memberikan penjelasan? Meskipun aku tidak banyak membaca, aku juga tahu prinsip membina diri mengurus mengelola negara dan kemudian mencapai perdamaian dunia. Putra mahkota, sebagai calon pemimpin negara, jika mengurus keluarga saja sudah menjadi masalah. Lalu bagaimana? Bisakah kau membawa kedamaian dan stabilitas bagi negara di masa depan? Aku. Meng Fen jangan bicara. Putra mahkota juga sedang dalam kesulitan. Banyak hal tidak dapat dimengerti oleh orang luar. Sorry, aku melakukannya tanpa sengaja. Pelayan ini tidak tahu berterima kasih, tapi hanya bertanya-tanya. Di dunia ini, siapa yang tidak mengalami kesulitan? Jika seseorang merasa tidak bahagia, dipindahkan ke orang lain. Orang seperti apa itu? Pelayan ini mengenal putra mahkota, berusaha meneladani kaisar-kaisar kuno, menjadi penguasa yang bijaksana. Oleh karena itu hamba ini berani memohon pada putra mahkota untuk menyelamatkan adikku, memberi jalan hidup kepada semua orang di istana. Jangan membuat mereka semua marah. Pangeran kecil, apa yang kau tertawakan? Kau memarahi putra mahkota tadi. Apakah kau tidak terlalu keras? Pangeran kecil bilang aku terlalu keras. Sebenarnya aku bahkan keras pada diriku sendiri. Benar kau mempertaruhkan nyawamu. Tapi tidak setiap kali. Bisakah kau cukup beruntung untuk lolos dari takdir? Sejujurnya, setiap kali ada masalah. Aku bilang pada diriku sendiri, mulai sekarang, aku harus berhati-hati dengan apa yang kulakukan dan kukatakan. Tapi setiap kali, aku terbawa suasana, lupa segalanya. Apa yang kulakukan dan kukatakan sebelumnya. Jadi apakah kau ingin berubah? Tentu saja aku ingin berubah. Siapa yang ingin mempertaruhkan nyawanya? Aku masih sangat mencintai dunia ini. Ini untukmu. Ini adalah teknik rahasiaku. Ketika aku terbawa suasana, aku menggunakan jarum ini untuk menenangkan diriku sendiri. Terbukti efektif. Bagaimana jika kau tidak mau? Senang mengatakannya. Tapi jika aku berubah, apakah aku masih diriku sendiri? Tapi pikirkanlah begini, memiliki pilihan kapan saja, selalu lebih baik daripada tidak memiliki pilihan. Ketika menggunakan jarum ini, itu terserah padamu untuk memutuskan. Terima kasih pangeran kecil atas kebaikan besarmu. Hanya jarum jahit sebagai ganti dari kebaikan besar ini. Jika orang lain mereka akan menertawakanku sampai mati. Selain jarum jahit, ada juga terakhir kali. Pangeran kecil diikat dan aku dipukuli. Sudah tahu, untuk membalas budi pangeran kecil aku membantumu. Dan Putri Anle.
Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa pada kejujuran dan kecerdasanmu. Mengapa kau memandangiku seperti itu? Apakah aku begitu aneh? Tidak aneh. Pangeran kecil adalah pejabat utama di samping kaisar dengan pikiran yang sulit dimengerti. Bukan pelayan sepertiku bisa mengerti. Pangeran kecil, aku ingin kembali dan merawat saudariku. Jadi aku akan meninggalkanmu di sini. Baiklah. Hubungi aku jika ada yang kau butuhkan. Oh, jangan lupa. Meng Fu, apakah kau sudah lebih baik sekarang? Mengapa kau tidak beristirahat beberapa hari lagi? Tepat sekali. Kami di sini untukmu. Jangan khawatir. Jika tidak pulanglah, dan beristirahatlah beberapa hari lagi. Aku sudah lebih baik sekarang. Beberapa hari ini terima kasih semuanya. Karena mengambil alih pekerjaanku. Aku akan membalasmu ketika ada kesempatan. Apa yang kau katakan? Bukankah kita semua di pihak yang sama? Apakah karena kau kecewa tentang bagaimana kami memperlakukanmu sebelumnya? Sebenarnya Sinyo Orang sedang dalam suasana Itu tidak tidak dimaksudkan untuk melawanmu. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku adalah, kita semua berada di perahu yang sama. Jika kita tidak bersatu, perahu ini mungkin akan tenggelam. Maksudku adalah, sebaiknya kau memahami prinsip ini tentang menghormati putra mahkota. Menyingkirkan formalitas. Putra mahkota, saudariku memarahiku. Kuharap kau karena atasan yang bersalah. Bangun. Dan pingsan lagi. Adikmu akan menyalahkanku lagi. Bangun. Terima kasih Pangeran Mahkota. Meng Fu, suasana hatiku sedang buruk hari itu. Awalnya aku ingin mencarimu. Siapa yang membuat kesalahan dan memarahimu untuk pergi. Tapi kemudian, aku melihat tanganmu gemetar. Sambil kamu memotong kayu, aku tidak bisa menahan diri untuk memarahimu. Tidak disangka kamu pingsan ketika aku pergi menemuimu. Benar-benar kata-kata adikmu telah membuatku malu. Tercermin. Yang salah adalah aku. Kaisar Taizong juga memiliki era kejayaan Sengguan. Karena dia bisa menerima kritik. Sebagai keturunannya, bagaimana mungkin aku melakukan sebaliknya? Ketika Pangeran Mahkota naik tahta, aku berharap Pangeran Mahkota dapat menciptakan era kejayaan. Apa kamu merasa aneh? Mengapa saat kamu kembali kali ini, pelayan istana menyambutmu dengan senyum, daripada menyulitkan? Seperti biasanya. Menjadi Pangeran Mahkota, sangat memahami hal-hal yang berkaitan dengan kami para pelayan. Kakakmu juga memberitahuku, Merwat dari Menggurus Kilyarga Memerintah Negara. Baru kemudian bisa membawa kedamaian di seluruh dunia. Kata-katanya adalah cambuk bagiku. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Perselisihan di antara kalian. Semuanya dimulai karena aku. Aku sudah memberi mereka hadiah. Sebagai tanda penghargaan atas pengabdian mereka padaku. Dan aku telah menghubungkan, semua hadiah ini adalah untukmu. Mengapa? Anggap itu sebagai kompensasi untuk menakut-nakuti kamu sampai pingsan. Dari sekarang di sini, kamu tidak perlu diganggu lagi. Perkataan Putra Mahkota terlalu berat. Hamba ini tidak bisa menanggung nikmat sebesar itu. Baiklah jika tidak ada hal lain. Cepat kembali bekerja. Off. Kalian semua dimarahi. Sementara mereka yang melayani di Istana Timur, Dai Hayes dengan Emes dan Perak. Dunia seperti apa ini? Tapi mereka
juga mengalami kesulitan yang sama sebelumnya. Anggap saja sebagai perubahan yang lebih baik. Namun menurutku berada di sini. Bukankah sia-sia? Kamu tidak mencuri makanan kan? Kemarin Kaisar mengadakan pesta. Sepertinya mereka tidak bisa menyelesaikan semuanya. Jadi, kamu sembunyikan diam-diam. Kamu terlalu berani. Meng Fen tidak takut di depan putra mahkota. Dan kamu tidak takut sebelum makan. Apa masalahnya? Itu hanya kue. Dan seperti itu. Mencuri tetap mencuri. Semuanya ada di sini. Milik Kaisar. Kamu mencuri harta Kaisar. Jangan menakut-nakutiku, oke? Cepat. Mereka tidak benar-benar datang untuk menangkapku, kan? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Apa yang terjadi, Jenderal? Siapa yang berhubungan dengan makanan dan minuman di pesta Kaisar kemarin? Apa masalahnya? Jawab saja pertanyaanku. Dia dan... Dia hanya bertanggung jawab menjaga api. Ya? Kami hanya beberapa. Oke, mereka yang kupanggil ikut aku sekarang. Kak Fen. Kak Fen, jangan pergi. Tidak masalah. Kak Fen. Siapa yang meracuni makanan? Bicaralah. Itu bukan kami. Kami tidak meracuni siapapun. Tidak, aku tidak. Meracuni siapapun. Mungkinkah seseorang diracuni setelah makan malam tadi malam? Putra Liang Wusensi. Tepat setelah makan malam tadi malam. Mengalami diare yang tak berkesudahan. Mencurigai seseorang, meracuni makanan. Dengan niat jahat. Diare dan sakit perut adalah hal biasa. Menyebabkan tuduhan keracunan. Itu di luar kendaliku. Bagaimanapun, Kaisar telah memerintahkan saya untuk menangkap para tersangka. Dan saya harus menjalankan perintah itu. Kaisar ingin mengungkap kebenaran. Itu wajar saja. Petugas itu hanya menjalankan perintah. Mereka tidak akan menyalahkan kami tanpa alasan. Selama kita tidak bersalah, apa yang perlu ditakutkan? Cepat. Tuan, saya tidak bersalah. Cepat, jalan lebih cepat. Masuk. Bukan aku. Watak APA yang kamu teriakan. Tetap tenang di dalam. Apakah kamu mendengarkan saya? Berhenti berteriak. Semua orang diam. Tidak adil. Jika kamu ingin mati, jangan biarkan kita semua terbunuh. Ini tidak adil, biarkan aku pergi. Biarkan aku keluar. Maaf, Bibi. Siapa tahu apa malapetaka yang saya bawa kepada kita. Sejak masuk ke istana pada pukul 12 sampai sekarang. Perjalanan saya berjalan lancar. Tak peduli badai. Aku takkan sampai meski. Aku berkeringat tapi tak pernah mencapai hal besar. Aku sedang berkeringat. Seperti dulu. Yang tak bersalah tak perlu takut. Jangan terlalu khawatir. Yang tak bersalah tak perlu takut. Di dalam istana yang dalam. Alasan itu tidak masuk akal. Kamu tahu itu. Mereka bilang ketika kamu merasa sedih, hal terbaik adalah makan sesuatu yang enak. Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Bibi, apa yang paling ingin kamu makan sekarang? Apa kamu sedang menggodaku? Atau kamu gila? Di saat seperti ini, aku tidak mood bercanda. Bibi, aku tidak bercanda. Aku serius. Kamu mau makan apa? Bagaimana kalau aku ambilkan kamu ceker ayam, seseorang siapa saja? Kamu gila. Tunggu sampai kita aman keluar dari sini, baru kamu bisa marah. Jangan seret semua orang. Seseorang siapa saja? Apa yang kamu lakukan, Meng Fen? Apa yang kamu teriakkan?
Kita belum makan. Apa kamu mau mati berteriak seperti itu? Kita belum makan. Kirim lebih banyak ceker ayam. Makan ceker ayam? Aku pikir kamu gila. Jika kamu tidak memberiku ceker ayam, aku akan membenturkan kepalaku ke tembok dan mati. Untuk seseorang yang mengharapkan kematian, tidak perlu terburu-buru. Baik. Jika aku mati hari ini, aku akan membawamu bersamaku. Ada seseorang yang menemani dalam perjalanan. Tidak akan terlalu sepi. Jika aku benar-benar mati, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Kelalaian kriminalmu pasti tidak akan luput dari hukuman. Bagaimana jika mereka bilang kamu membunuh untuk membungkamku? Mencurigaimu, bersekutu dengan kami. Apa konsekuensinya? Kamu bisa lihat aku tidak takut mati sekarang. Apalagi yang harus aku takutkan? Mati muda berarti tidak mengalami siksaan. Kamu mungkin juga. Kirimkan kami beberapa ceker ayam. Aku ingin memasak garam. Kamu tangguh. Guru ketiga. Tahukah kamu? Memang Pangeran Liang menderita diare. Tapi sepertinya tidak terlalu serius. Seperti yang kuduga. Bajingan tua ini tidak akan bercanda dengan nyawanya sendiri. Jadi diare kali ini, apakah benar karena seseorang di pesta bermaksud menyakitinya? Jika dia tidak menyakiti orang lain, pasti akan ada kedamaian di dunia. Siapa yang berani memprovokasi bajingan tua ini? Itu aku tidak mengerti. Apakah diare itu sengaja dirancang? Atau kecelakaan karena makan makanan yang salah? Tidak masalah. Bahkan tanpa kejadian ini, dia akan perlahan sengaja menciptakan kejadian. Apa akhir yang dia inginkan? Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji sikap semua orang di istana terhadapnya. Apakah mereka berdiri di sisinya? Atau menentangnya? Bagaimanapun semua yang terjadi sebelumnya, bisakah dia membedakan antara kawan dan lawan? Hati manusia adalah yang paling sulit diukur. Pernahkah kamu membuat keputusan tentang sesuatu, tapi terus mengubah pikiranmu? Tentu saja aku ada di sana. Tapi penilaiannya melawan yang sedang berlangsung semua orang. Sangat licik dan cerdik. Dan itu adalah metode yang cepat. Tidak perlu menyelidiki satu persatu. Pada saat ini, siapa yang berdiri bersamanya menjadi jelas sekilas. Apakah ini berarti, setelah membedakan kawan dari lawan kali ini, apakah dia akan mulai bertindak? Itu juga kemungkinan. Kali ini yang paling tidak beruntung. Mungkin hanya pelayan istana dari dapur kekaisaran. Benar. Apakah kamu membawa menu dari hari itu? Semuanya ada di sini. Saya tahu mengapa dia diare. Pergi cari putra mahkota. Pangeran. Pelayan ini menyapa pangeran kecil. Tampaknya, makanan penjara tidak terlalu buruk. Hari ini saya secara khusus datang atas perintah putra mahkota untuk menanyakan semua hal. Kami tidak bersalah. Saya bertanya kepada pangeran kecil. Sampaikan ini kepada putra mahkota. Siapa yang menyiapkan menu hari itu? Ini adalah pelayan saya. Pada menu hari itu, saya melihat pisang dan madu. Apakah kamu tahu bahwa makan pisang dan madu bersama bisakah itu menyebabkan keracunan? Aslinya tidak ada madu. Itu dibawa oleh Pangeran Liang. Dia bilang itu hadiah dari seorang biksu di timur. Diberikan kepada Pangeran Liang. Menjadi Pangeran Liang, ingin semua orang merasakannya bersama. Maka itu bukan urusan kami. Maka saya akan menanyakanmu pertanyaan lain. Karena semua orang makan hal yang sama malam itu, mengapa hanya Pangeran Liang keracunan? Pelayan ini tahu. Karena ketika pelayan ini melayani ratu dan semua menteri, pisang dan buah-buahan lainnya, yang lain tidak makan apa-apa, hanya Pangeran Liang yang memakannya. Tidak mungkin. Mirka sebenarnya bilang aku yang bawa masalah ini. Jangan salahkan orang lain. Ayah, tenangkan amarahmu. Mereka tidak akan berani merencanakan dan meracuni. Aku ingin jadi orang baik. Jadi aku bawa mereka madu. Itu hanya akan membuatku diare. Penjaga rumah. Apakah ini dianggap selesai? Ratu sekarang semakin mengabaikanku. Awalnya kami berharap bisa memanfaatkan untuk menyalakan api. Bisa menyalakan api besar. Tapi aku tidak menyangka apinya akan padam sebelum menyebar. Ayah mungkin
Belum waktunya. Ayah, jika kita tidak menunjukkan kekuatan dan menanamkan rasa takut, mereka mungkin akan mulai menginjak-injak kita. Seperti Zhang Jiskao. Selalu pikirkan itu. Kita. Jing Hui bahkan memohon pada Kaisar untuk menurunkan kita Pangeran Wu ke tingkat adipati. 5 orang tua brengsek itu. Aku akan menangani mereka satu persatu. Aku akan pastikan mereka tidak punya tempat untuk dikuburkan. Sesuai. Ayah, ini karena kau memegang kekuatan militer. Kaisar dan permaisuri waspada pada kita. Ingin menenangkan kita sebentar. Jadi mereka akan menunggu momen yang tepat untuk melawanku meskipun mereka menunggu waktu yang tepat. Semua orang berhati-hati dalam mengambil langkah. Jadi, tanpa kemenangan yang pasti, saya tidak akan mengambil risiko. Apakah kita akan menahan penghinaan seperti ini? Tanpa balas dendam? Terakhir kali, mereka memberi saya kesempatan untuk menyalakan api. Lain kali saya akan menciptakan kesempatan sendiri. Saya ingin melanjutkan Mini Lock-in API untuk mereka, untuk melihat apakah mereka bisa bersaing. Nonik, apakah Anda bermain catur? Lalu mengapa tidak ada bidak di papan? Semua bidak ada di hati saya. Seseorang hanya memiliki satu hati, harus memikirkan strategi untuk menang, dan juga mengingat posisi bidak. Apakah itu tidak terlalu melelahkan? Dalam hidup, hati yang paling lelah setelah lahir tidak pernah berhenti berdetak. Begitulah perasaan kita. Kita masih hidup di dunia ini. Jika hati tidak lelah, maka seseorang selesai. Itu masuk akal. Ini adalah cara dunia. Karena itu melelahkan. Seseorang bisa menonjol di depan umum. Pelajaran Nonik benar. Tapi Xie Yue masih belum mengerti. Mengapa tidak menaruh bidak? Ada bidak. Bukankah lebih mudah untuk berpikir? Benar. Tapi kemudian, saya mungkin menjadi tergantung. Tidak selalu mengingat apa yang telah dilakukan orang lain. Satu langkah salah dan seluruh permainan hilang. Kata-kata yang bagus. Satu langkah salah dan seluruh permainan hilang. Ingat ini baik-baik. Salam dari Ratu. Waner, sepertinya kemampuan catarmu semakin meningkat. Terima kasih atas pujiannya, Ratu. Xiaoyu, kamu boleh pergi. Dari? Apa yang aku butuhkan? Ratu? Waner, aku benar-benar ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apakah kamu tahu tentang insiden Pangeran Liang? Tentang keracunan Pangeran Liang, Waner sudah mendengar sedikit. Kali ini Pangeran Liang membuat masalah besar dari hal kecil. Selain ingin menunjukkan kekuatannya sendiri, jelas dia ingin menguji sikap Kaisar terhadapnya. Untungnya masalah itu cepat diselesaikan. Kalau tidak kesalahan, pasti akan ditujukan padaku dan Kaisar ini. Aku percaya, dia tidak akan melakukannya dengan mudah. Waner, ingat, ketika aku masih kecil, aku punya seekor anjing. Dia memang lembut dan adalah sahabat terbaikku. Tapi suatu hari, tanpa alasan yang jelas, suasana hatinya tiba-tiba berubah. Setiap kali melihatku, dia akan menggonggong padaku. Kenapa begitu? Lalu aku menemukan. Itu karena aku mendapatkan anjing baru yang sering mengganggunya. Setelah aku memberikan anjing itu, anehnya, temperamen anjingku kembali menjadi lembut. Lalu aku menyadari, dia dibuli. Aku adalah provokatornya. Jadi setiap kali dia melihatku, dia akan menggonggong padaku. Bunuh mereka. Tidak, Yang Mulia, Anda salah paham. You can untuk membenal miracle Lengsang, tetapi untuk membunuh mereka dengan jelas. Untuk melemahkan kekuatan mereka. Ini tidak berbeda dengan mengirim sapi tanpa tanduk ke mulut Wu Sanxi sang harimau. Yang Mulia, apa yang terjadi selanjutnya? Tidak ada yang tahu. Setidaknya dengan melakukan ini menguntungkan Yang Mulia. Wu Sanxi akan tenang dan tidak akan menimbulkan masalah lagi. Permaisuri,
Apakah Anda benar-benar berpikir begitu? Setidaknya untuk saat ini, dia tidak akan bergerak bukan? Wu Sanxi, meskipun mereka memiliki niat tersembunyi, kekuatannya belum sepenuhnya berkembang. Dia tidak berani bertindak gegabah. Jadi kita hanya perlu mengikuti keinginannya. Berikan dia sapi tanpa tanduk. Biarkan dia berpikir kita menenangkannya. Karena ketakutan, dengan cara ini dia akan meremehkan kita. Metode ini adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Maharaja, sang kaisar yang baik hati, dikenal di seluruh dunia. Tapi semuanya harus dilakukan dengan bijaksana. Jika tidak, itu hanya kebaikan yang bodoh. Meskipun itu benar. Jika tidak, karena dukungan Sang Jianxi dan 5 orang itu, saya mungkin tidak naik tahta dengan begitu lancar. Kenaikan Anda ke tahta adalah hak ilahi. Meskipun mereka membantu Anda, tapi bahkan tanpa bantuan mereka, Anda tetap akan naik tahta. Sang Maha Kuasa, agung untuk menggigit. Oke, apa yang dikatakan kaisar? Masuk akal. Mereka diutus dari surga untuk membantu Anda, bukan? Kaisar adalah putra surga. Anak surga. Artinya anak surga. Semuanya telah ditakdirkan oleh surga. Semuanya sudah ditakdirkan. Maharaja, Anda tidak seharusnya merasa berhutang budi kepada mereka. Bolehkah saya meminta waktu untuk memikirkannya? Pernahkah Anda mempertimbangkan kaisar? Jika Anda merawat mereka, mereka sudah tua. Bisakah mereka hidup beberapa tahun lagi karena itu? Di sisi lain, jika kaisar kehilangan kekaisaran karena ini, apakah itu sepadan kaisar? Maharaja, jika Anda tidak bersedia mempertahankan reputasi ini, biarkan saya yang menanggungnya. Maharaja, Permaisuri, apa sebenarnya ini? Pangeran, kapan dinasti kita akan meninggalkan upacara antara penguasa dan rakyat? Setelah melihat permaisuri, Apa ini, Pangeran? saya baru belajar. Sang Jianxi Yuan Shuji dan lain-lain telah dihormati dan dipromosikan oleh kaisar. Akhirnya bagaimana dengan saya? Apakah Anda di sini untuk mempertanyakan saya? Ratu, Anda salah paham. Bagaimana saya berani mempertanyakan Ratu? Saya datang untuk mencari pencerahan. Hanya ingin tahu dengan pasti, apa yang telah mereka lakukan untuk negara dan rakyatnya. Untuk membangunkan orang tua bodoh ini. Saya tidak ambisius untuk dipromosikan seperti mereka. Saya hanya ingin menghindari mempermalukan mandat kekaisaran. Terkadang, tidak bertindak, tidak mendengar, tidak melihat, juga melayani negara dan rakyatnya. Saya lamban berpikir. Saya berharap Anda pangeran saya. Kaisar bisa mengerti. Maharaj, bisakah Anda tidak mengerti maksud saya? Sang Jianxi dan yang lain, meskipun mereka menerima penghormatan, mereka tidak bisa lagi tinggal di ibu kota. Dengan cara ini, Kaisar dan aku tidak bisa mendengar pendapat mereka lagi. Rasanya agak aneh. Jika mereka tidak dihormati, mereka akan tetap tinggal di ibu kota dan tidak pergi. Pangeran, apakah kamu seperti kami? Apakah kamu juga merindukan mendengar suara mereka? Mempertimbangkan kembali, sudah waktunya bagi mereka meletakkan beban mereka
ketika aku melihat mereka mengerahkan kekuatan militer mereka. Mereka semua terlihat lega. Memang, sekarang keamanan telah terjaga. Apa gunanya memiliki begitu banyak prajurit di sekitar? Apa gunanya? Apakah ada ketakutan akan pembunuhan? Aku mengagumi ratu. Aku akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayani dengan rajin sampai mati. Kesetiaan dari sang pangeran sungguh teladan bagi semua perwira. Tidak heran sang kaisar memberikan pengampunan kerajaan. Aku juga tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa menebak niat sang kaisar. Kenapa tidak? Perak, emas, atau harta, tapi memberikan pengampunan kerajaan? Apakah karena dia takut sang pangeran mungkin membunuh para menteri itu? Aku mengerti sekarang. Kenapa kamu memindahkan Sang Jianxi dan yang lainnya dari ibu kota? Mereka mendapatkan penghormatan kan? Sejak mereka diangkat ke posisi resmi, secara alami mereka harus meninggalkan ibu kota untuk mengambil posisi mereka. Jangan berpura-pura bodoh dengingku. Bagaimana kamu berbicara denganku? Aku masih ibumu secara nominal. Ibu kota. Kamu berani berbicara denganku dengan sikap yang tidak wajar. Jangan berpikir kamu bisa mengalihkan perhatianmu ke tempat lain. Jangan kidalan yang tidak karyakan untuk kepentingan pribadi. Kamu membuat kekacauan di istana. Bagaimana kamu bisa meyakinkan dunia dengan tindakan seperti itu? Katakan padaku, bagaimana aku bisa menyebabkan bencana seperti ini? Pada saat yang sama, kekuatan mereka dicabut dari kelima mereka. Pada saat yang sama, kelima mereka dipindahkan dari ibu kota. Bahkan anak kecil bisa melihat. Ini adalah penurunan jabatan yang terselubung. Seseorang ingin menyingkirkan mereka. Mereka adalah perwira yang berjasa, yang membantu ayah merebut kembali posisinya. Ya, mereka adalah perwira yang berjasa. Karena mereka adalah perwira yang berjasa, mereka diberi penghargaan. Apa yang salah yang dilakukan ayah dan aku? Wu Sanxi menyimpan ambisi liar. Semua orang di istana tahu, dia memiliki niat tersembunyi. Hanya Sang Jianxi dan yang lainnya setia dan dapat dipercaya. Tapi kamu memindahkan mereka dari ibu kota. Jelas menunjukkan niat jahat. Kamu keterlaluan. Di satu sisi, kamu memindahkan kelima mereka dari ibu kota. Wu Sanxi perintah tangan besi untuk Wu Sanxi jelas melindunginya. Wu Sanxi jelas melindunginya. Spekulasi putra mahkota. Kedengarannya masuk akal. Di permukaan. Tapi apakah kamu sudah mempertimbangkan semua aspek dengan hati-hati? Wu Sanxi menginginkan posisi ayahmu. Kelima menteri. Seperti parit yang melindungi ayahmu. Jika kita dihadapkan Wu Sanxi hidup sekarang, maka ayahmu akan seperti menyembunyikan dadamu pada pisau. Wu Sanxi, apakah kamu mengerti? Cukup, jangan bicara lagi. Kamu. Bagaimana mungkin ayahmu memiliki pangeran mahkota seperti Anda? Pangeran mahkota, alasannya sederhana. Memang Zhang Jianxi dan yang lain, seperti Pak yang melindungi kota kekaisaran. Wu Sanxi pasti berharap mereka menghilang, tapi saat ini orang-orang yang paling ditakuti Maharani mungkin bukanlah Wu Sanxi. Lalu siapa dia? Taiping. Bibi selalu sangat cerdik dan penuh rahasia. Dan ambisinya tidak kalah dari Wu Sanxi. Namun caranya lebih canggih. Sang Jianxi dan yang lain tidak ada yang bisa menandingi Bibi. Strategi terbaik sekarang adalah menggunakan Wu Sanxi sebagai parit baru. Karena itu sang ratu ingin memenangkan Wu Sanxi untuk berjaga-jaga dari kejahatan lama Bibi. Dan ditinggalkan. Tidak, aku harus pergi dan mengungkap wajah aslinya. Lihat apa yang dia katakan. Pangeran mahkota. Apa hasilnya? Apa yang Anda harapkan saat menghadapinya? Jika dia ingin berdebat dengan Anda, bahkan jika Anda punya 1000 alasan, itu akan sia-sia. Seperti ini bolak-balik, itu tidak akan merugikan sang ratu sedikitpun. Sebaliknya itu akan membuat orang berpikir bahwa Anda sang pangeran mahkota. Memikirkan saya. Orang mungkin berpikir, pangeran mahkota tidak cukup bijaksana, terlibat dalam argumen seperti anak-anak.
Anda benar. Dia adalah orang bodoh yang tidak tahu malu. Jika saya berdebat dengannya, maka saya tidak berbeda dengan orang jahat. Tapi sekarang ayah hanya mendengarkan dia. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau aku tidak bisa berdebat, maka aku akan bertindak. Apa maksudmu? Sekarang sialan itu, pada dasarnya, mengendalikan pengadilan dengan memanfaatkan kaisar. Kalau aku memimpin pasukan ke istana, dan membunuhnya dalam satu gerakan, lalu memohon kepada ayah, untuk menghadapi Wu Shanxi. Aku tidak percaya langkah ini, tidak bisa sepenuhnya menghilangkan mereka. Sama sekali tidak. Aku tahu ini berbahaya. Tapi pencapaian besar datang dengan risiko. Bahkan jika ada keadaan tak terduga mungkin, Pangeran Mahkota, dengan hati-hati mungkin, Pangeran Mahkota bisa menilai situasi. Pangeran Mahkota dengan hati-hati. Berapa banyak kekuatan militer yang kamu miliki sekarang? Aku tahu timku tidak cukup. Tapi kalau aku cepat memimpin pasukan ke istana dan berhasil sekaligus, apa yang bisa Wu Shanxi lakukan padaku? Pangeran Mahkota, kalau kamu pikir, Wu Shanxi ini mungkin punya ide yang sama. Tapi kenapa dia tidak bertindak? Apakah dia berani? Aku punya informan tersebar di seluruh kota kekaisaran. Kalau dia berani memimpin pasukan ke istana aku, benar kalau aku bisa menyebarkan informan. Begitu juga dia? Aku Pangeran Mahkota. Bodoh sekali. Tidak berpikir itu sesederhana itu. Long Ji. Aku beruntung punya kamu di sisiku. Menasihatiku dalam segala hal. Pangeran Mahkota, kamu terlalu menganggapku. Alasan. Bahwa kadang kamu menyia-nyiakan hal. Jadi kadang kamu membuat dirimu sibuk. Kamu menjadi seperti aku. Orang yang ceria. Tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Bahkan jika kita tidak bertindak hari ini, kita harus bertindak besok. Kalau tidak besok, maka lusa. Tidak. Kita hanya bisa menunggu kematian kita. Itu. Kakak, Kalian berdua mengobrol sebentar, tapi jangan terlalu lama. terima kasih Kasim Wang. Kakak kamu ingin bertemu denganku. Aku hanya lewat. Aku melihatmu berdiri di luar aula. Ide, kamu mungkin sudah dimarahi oleh putra mahkota lagi. Jadi aku datang untuk memeriksa. Tidak. Meskipun putra mahkota tidak konsisten, dia menepati janjinya. Sebenarnya dia jauh lebih baik untuk kita daripada sebelumnya. Tentu saja, dia adalah calon kaisar. Segera setelah dia berbicara, itu tidak bisa diubah dengan mudah. Jadi mengapa kamu dan Kasim Wang berdiri di luar, melayaninya di dalam? Kami sebenarnya melayani di dalam. Tapi ketika Pangeran Linzi datang, bertemu dengan putra mahkota berbicara dengannya tentang berdebat dengan ratu. Aku pikir Pangeran Linzi takut putra mahkota mungkin salah bicara dan membuat kita mendengar sesuatu yang seharusnya tidak. Jadi, dia memerintahkan kita untuk menunggu di luar. Pangeran Linzi adalah orang baik. Dia melakukan itu untuk melindungimu. Salam kepada Pangeran Linzi. Kamu menolak. Akan lebih baik jika putra mahkota minum lebih sedikit. Alkohol bisa berbahaya bagiku. Tapi itu hanya merusak tubuhku. Salah urus, bagaimanapun merugikan dunia. Mempengaruhi rakyat biasa. Ayahku, kematian yang salah, karena salah urus. Maafkan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan putra mahkota. Rakyat tidak akan menyalahkan putra mahkota. Jadi kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri.
Aku benci itu. Putra mahkota. Apa yang paling aku benci? Aku benci bahwa ibuku membencinya. Menjadi benar-benar tidak berdaya. Bagaimana aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri? Sekarang ini, Pejabat Sensia Dicerungkan Sementara Pejabat Lisik Menggembalalia. Dan aku sebagai putra mahkota, hanya bisa menonton. Tidak berdaya. Bagaimana aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri? Yang mulia putra mahkota, aku telah menerima berita IT Sang Jianxi dan 4 menteri lainnya. Semuanya telah dibunuh. Di jalan pagi ini. Kelima menteri ini setia kepada raja dan mencintai negara. Aku putra mahkota dengan ini bersumpah kepada langit. Aku tidak akan membiarkanmu mengorbankan nyawamu sia-sia. Sansi menyalahgunakan kekuasaannya untuk membunuh seorang menteri mengabaikan hukum dan memperburuk lagi kekuatannya sendiri. Semua pahlawan, apakah kamu bersedia? Ikut aku dan menjatuhkan pengkhianat tua ini? Bersedia. Bagus. Mari kita mulai. Di sini. Langkahmu dalam permainan catur ini. Dengan hormat aku melapor kepada Kaisar. Dengan hormat aku melapor kepada Ratu. Beranjak. Terima kasih Duli. Yang mulia, aku ada urusan mendesak untuk dilaporkan. Bicaralah. Aku baru saja menerima berita. Putra mahkota berniat membunuh Pangeran Liang. Apa yang Anda katakan, Tuan? Katakan lagi. Putra mahkota ingin membunuh Pangeran Liang. Ini adalah masalah serius. Jika Anda berani menyebarkan rumor, saya akan memegang kepala Anda saat ini juga. Benar-benar. Saya tidak berani berbohong. Tuan, mengapa Anda memegang bagian itu? Apakah Anda masih berpikir untuk bermain catur? Putra mahkota ingin membunuh Wu Sansi. Ini akan merugikan kita dalam segala hal. Di mana semua orang? Mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Situasinya sangat berbahaya jika saya tidak menerima berita dan bergegas menghentikan Anda tepat waktu. Anda mungkin dalam bahaya besar sekarang. Apa yang saya tahu? Saya ingin membunuh Sansi dengan tangan saya sendiri. Tidakkah Anda pikir dia pantas mati? Dia pantas mati. Sansi sombong dan kejam, merusak negara. Semua orang akan setuju untuk melaksanakannya. Tapi saya masih harus memberitahu Anda. Sekarang bukan waktu yang tepat. Kita tidak bisa membunuhnya lagi. Jangan bicara padaku. Ini waktunya. Mereka yang pantas mati harus dibunuh. Jika kita bertindak terburu-buru, kita hanya akan membawa kerugian pada diri kita sendiri dan menyia-nyiakan semua usaha terburu-buru kita. Cepat kita tidak bisa. Bersiap untuk bunuh dengan hati-hati. Saya tidak mengerti arti perencanaan yang hati-hati. APA yang saya tahu tidak melakukan APA berarti kita sedang duduk menunggu. Saya lebih suka bertarung sampai mati. Setidaknya kita turun untuk bertarung. Apa gunanya membunuh Sansi? Ratu sudah lama berkomplot dengannya.
Jika Anda menyentuh prianya, apakah Anda pikir dia akan membiarkan Anda pergi dengan mudah? Sebaliknya Anda akan memberi ratu alasan sempurna untuk menghadapi Anda. Ratu sudah lama melihat saya sebagai duri di matanya. Meskipun aku tidak membunuh Sansi. Apa bedanya? Ada bedanya. Selama kamu masih hidup, kamu punya kesempatan untuk menang. Kalau kamu mati sekarang, kamu akan benar-benar gagal. Aku kenal kamu. Kegagalan lebih sulit diterima daripada kematian. Tapi seorang pria sejati harus tahu kapan harus menunduk dan kapan harus berdiri. Tidak perlu mengorbankan dirimu untuk apapun. Apakah ini benar-benar bukan waktuku? Sanksi harus dicabut, tapi waktunya belum tiba. Aku berjanji padamu, segera setelah kesempatan datang, aku akan yang pertama membantumu. Baik, aku akan mendengarkanmu kali ini. Biarkan si rubah tua Sansi hidup beberapa hari lagi. Yang mulia hati-hati. Menyingkirlah dari jalan Brave. Kamu si orang pilihan biasa. Menghina aku. Aku tidak berani, aku tidak berani. Menelanku tidak ada kekuatan dan pengaruh untuk pangeran mahkota. Keesokan harinya. Keangkuhan dan keteguhanku. Siapa yang akan menganggapku serius? Siapa yang akan? Kenapa? Kenapa? Kenapa aku dilahirkan dia? Keluarga kerajaan? Di kehidupan selanjutnya, aku lebih memilih menjadi warga biasa. Warga biasa. Apakah pangeran mahkota? Atau kaisar? Bukankah dia hanya orang yang sedih? Sepertinya, Yang Mulia dan aku seorang pelayan istana. Tidak ada bedanya. Dia benar-benar berpikir tidak ada yang lebih tinggi darinya. Sebagai pangeran mahkota, dia malah membuat masalah dan berencana membunuh seorang perwira berjasa. Diam-diam dia hanya menyebabkan kekacauan di istana. Permaisuri, tolong tenangkan amarahmu. Mungkin ini semua hanya spekulasi. Hanya mengejar bayangan. Mengejar bayangan. Setelah kau menangkap bayangan itu, kita tidak akan bisa berdiri di sini lagi. Dia hanya beruntung jika aku menangkapnya basah. Karena itu masalahnya. Mungkin kita sebaiknya membiarkannya saja. Kita tidak bisa. Tanpa bukti, tidak bisakah siapapun melakukan sesuatu? Tidak bisa melakukan apapun. Untuk melakukan kejahatan seseorang tidak pernah kekurangan alasan. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengatasinya. Jika tidak, ambil kesempatan ini untuk menggulingkannya sebagai putra mahkota. Kita tidak bisa. Mengapa kita tidak bisa? Setelah kau menggulingkannya, siapa yang akan menjadi putra mahkota? Kak Fen, Dan Hua, kau kembali. aku kembali. Kau baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Bagus. Tetapi Mak Cik Yunxia, Tidak begitu beruntung. aku tahu Bibi Yunxia masih menderita di penjara surga.
Tempat itu sungguh bukan untuk orang biasa. Aku sangat khawatir tentang Mak Cik Yunxia. Mengapa kau diizinkan pulang? Si Mentera Bibi Yunxia harus terus menderita di sana. Di istana semuanya tentang hubungan. Bekerja di dapur kekaisaran kami lebih mudah daripada di tempat lain. Karena Bibi memiliki kontak luas dan taktik yang tepat. Dia memperlakukan nyonya rumah tangga yang dengan sangat dekat. Tapi sejak kau datang, kita mulai bernasib buruk. Sekarang Bibi tidak di sini. Pekerjaan pramugari tidak pernah lancar. Dan dia peduli tentang kita. Ini semua salahmu. Bahkan jika kamu mengubah dirimu, Maxik tidak akan dibebaskan. Aku benar-benar ingin membantu Mak Cik Yunxia. Jika kamu terus bersikeras mengatakan tidak ada yang bisa kulakukan. Kamu tahu kamu salah, dan tidak ada yang bisa dikatakan. Aku. Hei, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu? Jelaskan padaku yang kumaksud. Apa maksudmu, ada apa? Tidakkah kalian semua mengira kita mudah diintimidasi? Sudah. Ayo. Pergi. Itu benar-benar kejam. Lupakan saja. Jangan pedulikan mereka. Aku adalah pelayanmu, selamat datang Putri. Lupakan formalitas, kesampingkan formalitas, silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Kak Fen, aku senang kamu datang ke sini untuk berbicara dengan Putri. Aku bosan dengan yang lain. Hanya 3 bulan. Kamu seharusnya bahagia. Mengapa? Ibu memberiku beberapa kue osmanthus. Mengapa kamu tidak mencobanya? Cepat bawa ke sini. Ada kabar tentang Fen Liang? Belum. Kenapa masih belum ada kabar? Mungkinkah? Bisakah sesuatu terjadi padanya? Aku selalu punya perasaan tidak enak ini. Mungkinkah? Putri, jangan khawatir. Segera setelah ada kabar tentang Fen Liang, akan memberitahu Putri segera. Kamu adalah orang yang paling jujur. Aku percaya kamu tidak akan menipuku. Tanpa bantuanmu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bertahan. Satu rintangan demi satu menunggu. Maka aku akan menunggumu untuk membawakan kabar baik. Fen, apa yang terjadi padamu? Aku datang hari ini. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa itu? Aku memohon kepada Yang Mulia Putri, memohon belas kasihan atas namaku kepada Kaisar dan Ratu, untuk meminta mereka menyelamatkan nyawa Bibi Yunxia. Kamu tahu, aku selalu di luar urusan istana. Bibi Yunxia seperti aku telah dipenjara secara tidak adil. Aku sudah cukup beruntung untuk dibebaskan, tapi Bibi masih terjebak di penjara. Dengan kesulitan aku masih terjebak di penjara. Apalagi Bibi yang sudah tua. Bagaimana dia bisa bertahan? Dengan pengaruh kecil dan tanpa kekuatan, aku takut meskipun ingin membantu, aku tidak akan banyak membantu. Kaisar dan Permaisuri selalu sangat mencintai Putri. Dia hanya seorang pelayan istana. Seorang putri pasti punya cara. Aku akan mencari seseorang untuk mengumpulkan informasi. Ketika waktunya tepat, aku akan mengajukan permohonan kepada ayahku. Terima kasih Putri. Terima kasih Putri. Ayo. Kakak dan Bibi masuk ke Yuns. Bibi masuk ke Yuns. Dia dikirim ke Ansutang. Bukankah itu hanya untuk penyakit serius? Yang dikirim ke Ansutang? Ya, kamu tahu. Pilihan kehormatan di istana. Jika mereka jatuh sakit, mereka tidak bisa meminta dokter kerajaan. Mereka hanya bisa dipindahkan ke Ansutang. Dibiarkan sendiri. Ayo minum. Minum.
Bagaimana mereka bisa meninggalkan mereka? Biarkan mereka menunggu di sini untuk mati. Bibi Yunxia. Bibi Yunxia. Bibi Yunxia Bibi. Bibi Yunxia. Maaf, aku terlambat. Sungguh aku merasa malu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bibi, Apa yang kamu lihat? Apakah kamu senang dengan kemalanganku? Lihat penampilanku yang sakit. Jika kamu ingin tertawa maka tertawalah. Aku tahu, setelah aku datang ke sini, tidak akan ada kesempatan untuk kembali. Aku tidak takut dengan ejekanmu. aku hanya sangat khawatir tentangmu. Kamu sangat sakit. Bagaimana mereka mengabaikannya? Orang baik tinggal di sini juga akan jatuh sakit, terutama karena kamu semua di sini sudah sakit. Ketika kami pelayan istri jatuh sakit, kami harus tinggal di sini. Itu adalah takdir kami. Tidak ada yang bisa mengubah aturan ini. Bisa diubah. Aku telah mendekati Putri Anle. Minta dia untuk mengajukan banding kepada Kaisar dengan rahmatnya. Kamu bisa meninggalkan tempat ini. Bibi, jangan menyerah. Istana ini bisa diubah? Sejak aku datang ke sini. Tetapi mereka tidak meninggalkan hidup. Mereka dibawa keluar setelah mati. Segera, aku akan menjadi yang ke-17. Itu tidak akan terjadi. Tidak ada yang bisa bertahan di sini. Bukan karena obatnya tidak efektif, tetapi karena tidak ada yang merawatmu di sini. Tempat ini benar-benar tempat hantu. Tempat yang penuh dengan orang mati hidup. Sakit dan menderita. Siapa di dunia ini yang cukup untuk merawat kita? Aku bersedia. Kamu? Apakah kamu yakin tentang ini? Apakah kamu memiliki kemampuan? Aku akan menyembuhkan Bibi Yunxia. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Tunggu aku. Mungkinkah Tabib Liu sudah kehabisan akal? Berdasarkan gejala yang kamu jelaskan, sepertinya penyakit yang bandel. Efek resep biasa. Terlalu lambat. Kelembaban di Anshu Hall terlalu berat. Tinggal di sana juga tidak ada obatnya. Tabib Liu, ini tolong selamatkan Bibi Yunxia. Demi hubungan kita, aku akan memikirkan sesuatu untukmu. Ayo kamu bungkus Bansia. Kamu. Bungkus 1. Ye Jia Ori. Yang disebut Han Fuzi oke. Ingat, kamu perlu menggantikan enak kambing lempat yang tambahkan cut aprikot dan skisandra. Kukus bersama selama 3 jam. Kemudian pasangkan dengan bubuk obat rahasia untuk diminum. Minum selama 7 hari, tidak lebih dari sehari.
Tidak kurang dari sehari. Oke. Aku mengerti. Mencari anak kambing lembut setiap hari. Seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi ada aturan di istana. Kedikasi orang pilihan istana. Tidak akan diizinkan memberitahu siapapun bahwa akulah yang meresepkan obat ini. Kalau tidak, aku akan menghadapi hukuman berat. Tabib Liu, tenang saja. Meng Fan pasti akan menepati janjinya dan tidak akan pernah membocorkannya. Ada masalah lain. Mengobati gejalanya, bukan akar masalahnya. Anshu Hall kotor. Mengumpulkan kotoran dan tinja. Selama itu tidak berubah. Penyakit akan tahu apa. Obat alami mana yang bisa membantumu, Meng Fansi? Tentu saja tidak. Bibi, sudah makan. Han Suluan selama 3 hari, tinggal 4 hari lagi, dan penyakitmu bisa sembuh. Ayo. Saat kau bilang akan merawatku, kukira kau hanya membual. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau begitu serius, gadis. Datang setiap hari untuk memberiku obat. Istana seperti satu keluarga besar. Semua orang harus saling menjaga. Satu keluarga besar. Aku melihatnya sebagai sangkar besar. Sejak kita masuk istana, kita menjadi ikan yang terjaring. Burung yang terperangkap dalam sangkar. Bibi, tolong jangan ucapkan kata-kata yang menyakitkan. Aku tidak salah. Kita dibawa jauh dari rumah. Ratusan ribuan mil jauhnya. Sejak itu tidak pernah melihat saudara kita sendiri. Dan komunikasi dengan keluarga menjadi jarang. Atau bahkan terputus. Kehangatan manusia. Terpisah di dunia dan sekarat terpisah di dunia manusia. Terpisah di dunia dan mati. Di mana ada orang, di situ ada kehangatan. Dibandingkan dengan ribuan gadis cantik di istana, kami adalah pelayan istana seperti setetes air. Kelopak sebatang pohon. Siapa yang akan mengambil kami? Serius. Selama kita terus berusaha untuk kuat, apa yang penting? Bagaimana orang lain melihat kita? Keberuntungan sulit didapat. Tapi masalah selalu menemukan jalan. Sejak kecil aku masuk ke istana, dan dalam sekejap puluhan tahun penderitaan berlalu. Hari demi hari kerja keras. Dan apa yang aku dapatkan pada akhirnya? Aku menghadapi bencana yang tidak wajar. Dan tanpa sadar aku terseret ke dalam perebutan kekuasaan di istana. Jika bukan karena kamu datang untuk mengobatiku, aku sudah lama mati. Terkubur di antara para pejabat istana. Ini hanya menunjukkan bahwa langit tidak pernah menutup semua jalan keluar. Lihat mereka. Setiap dari mereka akan meninggalkan dunia ini segera. Satu-satunya jalan yang mereka lihat di depan mereka. Apakah itu jalan buntu? Tidak, aku percaya Bibi. Dan semua saudara-saudari di sini bisa bertahan hidup dan pergi dengan selamat. Sama seperti kamu, Bibi. Kali ini kamu bisa menyembuhkanku. Mungkin itu hanya keberuntungan. Yang lain, mungkin tidak begitu beruntung. Bibi, jangan khawatir. Aku sudah membawa obat untuk mereka semua. Tapi itu tidak cukup. Aku perlu mengubah tempat ini.
Meng Fen, Jangan bergerak, aku baik-baik saja, jangan biarkan aku. Kak Fen, kami juga akan membantumu. Aku akan membantumu, ayo. Terima kasih kepada kalian semua. Bibi Yunxia, kamu baru saja sembuh. Jangan membuatnya terlalu sulit untuk dirimu Tidak sendiri. masalah. Aku sudah bekerja di istana selama bertahun-tahun. Hari ini adalah waktu yang paling menyenangkan. Aku bekerja. Lihat. Semua itu berkat keteguhan bodohmu. Begitulah banyak orang diselamatkan. Kakak tidak terima kasih kakak. Lihat. Semuanya hidup kembali. Aku harus bersyukur pada langit karena memberkati kita. Meng Fen, kurasa keahlian medismu lebih baik dari tabib kekaisaran. Sepertinya di masa depan, kamu harus bertanggung jawab di apotek kekaisaran. Ya benar-benar. Bibi Yunxia masih bercanda. Sini biar aku bantu membersihkan.